kalau kita hendak mengulah atau membuat satu program, satu rencana, ulah rencana. Tapi di waktu kita memulai membuat rencana itu, kita ingat bahwa kita membuat rencana ini dengan pertolongan Allah, maka rencana itu akan mudah dan terwujud. Paman talaba hawaijahu bisti'anatillah qudiyat makna wa illam tuqda hissa. Barang siapa yang meminta hajat dengan pertolongan Allah, hajatnya itu ditunaikan, diluluskan pada hakikatnya, sekalipun tidak ditunaikan pada kenyataannya. Kalau kita tuh minta hajat kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah kita minta kepada Allah, maka itu langsung ditunaikan Allah pada hakikatnya. Nah, pada hakikatnya. Wa man talaba hawaijahu binafsih, barang siapa yang menuntut hajat dengan mengandalkan kehebatan dirinya, mengandalkan kekuatan dirinya, lupa kepada pertolongan Allah, khaba sa'yuhu, sia-sialah, rugilah usahanya, wada'a waktuhu, dan tersia-sia waktunya, wa in qudiyat, sekalipun hajatnya dikabulkan. Umpamanya kita minta kepada Allah sesuatu, tapi kita minta itu lupa bahwa kita ini bisa minta karena ditolong Allah. Kita lupa. Nah, kita lupa, kalau kita minta kepada Allah merasa kita yang minta. Walaupun dikabulkan Allah, tetap hukumnya rugi. Tetap hukumnya kalah. Nah, kalau kita minta kepada Allah, merasa bahwa kita minta kepada Allah ini dengan sebab pertolongan Allah kita bisa minta, walaupun kada dikabulkan Allah, itu sudah lebih daripada yang dikabulkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hendaknya kita selalu mengingat, selalu merasa bahwa kita itu memulai apapun, berbuat apapun, kita ingat bahwa kita ini bisa demikian karena daya upaya Allah. Itu maksudnya. Kita bisa melakukan ini, bisa berbuat ini dengan daya dan upaya Allah, bukan dari diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Ujar Nabi, tidak ditolak doa seorang hamba, tidak ditolak doa seorang hamba yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tuh berdoa lawan Tuhan, sebelum berdoa bismillahirrahmanirrahim, itu doa kita kada akan ditolak Allah. Tapi bukan hanya mengucap bismillahirrahmanirrahim, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah memahami, merasakan bahwa kita ini bisa berdoa bismillah dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan bismillah itu artinya dengan pertolongan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita makan, nah kita nih makan disuruh mengucap bismillah. Artinya apa? Bahwa kita ini bisa makan ditolong Allah. Nah, dengan pertolongan Allah yang pengasih penyayang, aku makan. Dengan pertolongan Allah yang maha pengasih penyayang, aku makan. Maka makan itu jadi berkah. Makan itu jadi berkah. Makan itu jadi membawa kepada kebaikan. Kalau kita makan bismillah, tapi kada tahu maknanya bismillah, cuma kada tahu hakikatnya bismillah itu apa.
Bismillahirrahmanirrahim, makan kanyang juga, tapi berkahnya. Nah, berkahnya itu yang dicari, kebaikannya itu yang dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta qalilul barakah. Ujar Nabi, tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus dan sedikit berkahnya. Kenapa kita disuruh bismillah supaya kita ingat bahwa kita ini memulai sesuatu dengan pertolongan Allah. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya sekadar mengucap bismillah, itu ada. Tapi supaya kita ingat bahwa kita melakukan ini dengan pertolongan Allah. Nah, setiap sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan dengan pertolongan Allah, itu akan selesai, sempurna, sukses, beruntung. Setiap pekerjaan yang kita mulai dengan merasakan bahwa aku melakukan ini dengan pertolongan Allah, maka pekerjaan itu akan membawa kebaikan. Inna Nuhan alaihi salam lamma rakibas safinah qala bismillah majraha wa mursaha. Nabi Nuh alaihi salam pada waktu banjir yang besar, Nabi Nuh naik kapal. Nah, beliau naik kapal mengatakan bismillah. Nah, dengan pertolongan Allah aku naik kapal, ujar Nabi Nuh.